Oke, langsung saja saya akan share screen. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nanti kalau misalnya hilang suaranya atau kecepatan atau ada masalah apa, silakan langsung disampaikan. Oke, sebelumnya kita akan review dulu. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak yang mana sih gambaran anatomi dari sistem saraf simpatis dan yang mana yang yang mana yang simpatis, yang mana yang parasimpatis? Ada yang masih ingat? Simpatis itu. Yang mana gambarnya? Simpatis itu Yang mana, Gi? payudara. Simpatis. Halo, yang mana yang simpatis, yang mana yang parasimpatis? Simpatis. Bentar, Bu, sebentar. Yang mana? Kok nggak ada yang jawab ya? Yang ini, yang macam mana? Yang di tanggal Bu, parasimpatiknya, Bu. Oke, dari kedua gambar itu, yang kiri atau yang kanan yang merupakan parasimpatis? Parasimpatik yang ini. Yang mana tuh? Yang Kanan tanda atau panah. kanan? Yang ini, Ini. kayaknya. Oke, jadi ya ini yang parasimpatis ya, ini yang simpatis. Jadi bedanya itu adalah di tempat keluar sarafnya. Kalau parasimpatis dia keluarnya di cranialis dan di sacralis. Tapi parasimpatis dia keluarnya di thoracolumbar, dari thorax 1 sampai dengan lumbal kedua. Nah, untuk fungsinya dia masih ingat apa itu fungsi dari simpatis dan parasimpatis? Kalau simpatis. Mengatur stabilitas tubuh. Yang mana tuh? Yang mana yang mengatur stabilitas tubuh? Yang parasimpatik. Selain itu ada lagi yang mau menyampaikan apa sih salah satu fungsi dari simpatis maupun parasimpatis? Yuk, siapa yuk? Gina, apa Gin? Saraf simpatis fungsinya? Yang ada gerak secara tidak sadar sama yang sadar itu. Simpatis parasimpatis tidak sadar gerakannya, kita nggak tahu dia kerja atau enggak. Nah, fungsinya apa tuh simpatis? Ya Bu, Iya, simpatis parasimpatis kan kerjanya tidak disadari tuh, kita nggak tahu kalau dia lagi kerja. Nah, apa sih fungsinya? fungsinya untuk itu apa namanya kayak ya gimana ngomongnya? Dia tuh kayak misalnya dari kerja apa kita itu di jantung misalnya nanti dia tuh secara tidak sadar gitu kan Bu. Oh, Terus teman-teman. tahu. Ayo, gimana yo? Ibnu, gimana no? Kalau menurut saya sih itu tadi, Bu. Apa tuh itu tadi? Yang karena kerja secara simpatik dan parasimpatik itu ya cukup beragam. Kalau
setahu saya sih cuma hanya fungsinya untuk mengatur stabilitas tubuh gitu Bu, agar tetap stabil. Oke. Siapa lagi ya? Widya. Gimana? Kalau menurut Widya apa fungsinya? Simpatis parasimpatis. Kalau menurut saya, kalau simpatis itu fungsinya itu untuk mempercepat denyut jantung, memperlambat proses pencernaan, sama merangsang ereksi. Itu aja Bu yang saya ingat. Oke. Kejauh, oke. Pasti kamu buka catatan ini ya, teori ya. Oke, bener ya. Jadi itu adalah beberapa contoh dari apa fungsi dari simpatis dan parasimpatis. Oke, dia memang kerjanya saling berkaitan atau saling melengkapi untuk mempertahankan fungsi keseimbangan tubuh. Dan dia kerjanya memang meliputi organ-organ dalam kayak jantung, terus paru-paru, pembuluh darah, pokoknya semua organ yang kita tuh nggak tahu kok itu lagi kerja gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol. Jadi kalau simpatis mostly dia untuk meningkatkan denyut jantung, kalau parasimpatis dia buat memperlambat. Nah, yang akan kita bahas itu adalah fungsi yang untuk mengembangkan dan mengerutkan kantong kemih atau yang berkaitan dengan fungsi bladder control gitu ya. Nah, jadi bladder atau kantong kemih itu bentuknya kayak gini secara anatomis. Jadi dia ada yang ada otot halus yang menggerakkan atau yang bekerja di kantong kemih kita. Nah, otot halus ini namanya adalah detrusor, otot detrusor atau detrusor muscle. Nah, detrusor muscle ini dipersarafi oleh simpatis dan parasimpatis. Nah, kalau simpatis, dia itu berperan atau bertanggung jawab dalam pengisian urin ke dalam si kantong kemih atau dalam proses mengisi. Tapi kalau yang parasimpatis, dia fungsinya untuk emptying atau untuk fase mengosongkan si kantong kemih ini. Nah, pada fase storage atau fase pengisian urin ke dalam kantong kemih, dari kita tahu yang bekerja adalah saraf simpatis. Dengan apa caranya dia bekerja? Dengan cara merelaksasikan otot detrusor dan meningkatkan tonus di sphincter internal. Jadi dia kerjanya dua, ada dia merelaksasikan si otot detrusor sehingga nanti dia melebar si kantong kemihnya, sama dia akan meningkatkan tonus di sphincternya atau di pintu keluar urinnya, sehingga ketika ditutup dan dia melebar maka nanti urinnya akan terisi ke dalam kantong kemih. Sedangkan untuk yang parasimpatis kan dia kerjanya untuk mengosongkan si urin. Nah, dengan cara dia menstimulasi kontraksi dari otot detrusor, jadi otot detrusor akan berkontraksi dan untuk membuka si sphincter internal tadi sehingga urinnya bisa keluar. Nah, kira-kira begini untuk gambarannya. Jadi ini adalah tadi si bladder atau kantong kemih, kemudian ini otot detrusornya, kemudian ini adalah saraf parasimpatisnya. Jadi ketika kita sudah urin kita sudah penuh, maka nanti saraf akan menerima rangsangan sensoris berupa dari reseptor stretch. Jadi kan akan terstretch atau akan mengembang tuh kantong kemihnya kalau dia sudah penuh. Maka nanti dia akan mengirimkan sinyal ke otak, kemudian nanti otak akan mengirim balik ke serabut motoris dari saraf parasimpatis, sehingga nanti parasimpatis akan menyebabkan si detrusor muscle-nya itu akan berkontraksi dan sphincternya yang internal yang di bawah ini dia akan terbuka sehingga nanti urinnya akan keluar. Nah, sebelum dia keluar dia juga akan lewat external sphincter. Nah, untuk external sphincter ini yang bertanggung jawab adalah otot-otot pelvic floor atau pelvic floor muscle, yang mana dia dikontrol oleh saraf yang sadar, artinya somatis. Kita bisa kontrol nih, kita mau buang air kecil atau enggak, itu kerja dari eksternal sphincter kita. Nah, yang akan kita
kita fisioterapi itu bisanya memberikan intervensi di bagian eksternal sphincter karena kita bisa mengatur atau mengkontraksikan otot pelvic floor sehingga kalau misalnya terjadi gangguan di bladdernya kita masih bisa kontrol pintu kedua supaya si urinnya itu nggak keluar. Nah sampai situ kemudian di sini ada gangguan-gangguannya gitu. Kita lagi belajar neurologi gitu ya. Jadi di sini ada istilah neurogenic bladder atau gangguan bladder control yang disebabkan oleh adanya penyakit atau disease di sistem saraf. Seperti misalnya penyakit cardiovascular accident atau penyakit jantung, cerebrovascular maksudnya. Cerebrovascular accident atau gangguan pecahnya pembuluh darah di otak, kemudian bisa spinal cord injury, kemudian sklerosis, Parkinson, multiple sclerosis. Ini adalah penyakit-penyakit gangguan-gangguan neurologis yang bisa menyebabkan terjadinya bladder control di problem. Jadi adanya gangguan bladder control karena adanya penyakit-penyakit saraf. Kemudian ada juga istilah lower urinary tract dysfunction atau disfungsi jalur urinary. Nah, ini bisa disebabkan karena tadi ketidakseimbangan kerja antara simpatis dan parasimpatis. Contohnya misalnya ada overactive bladder syndrome, di mana di sini kontraksi otot detrusor muscle itu menjadi overactive atau keseringan gitu. Kontraksi involunter yang terlalu over karena adanya gangguan di saraf simpatis. Jadi ketika fase mengisi kan yang bekerja adalah saraf simpatis, yang mana simpatis fungsinya untuk merelaksasikan otot detrusor muscle. Nah, ketika simpatisnya nggak bekerja, maka yang bekerja adalah parasimpatis, di mana parasimpatis tadi fungsinya untuk mengkontraksikan. Jadi ketika dia fase mengisi, dikontraksikan, makanya dia akan keluar urinnya dari kantong kemih atau yang kita biasa sebut inkontinensia urin. Jadi inkontinensia urin itu bisa karena gangguan saraf simpatis dan parasimpatis yang kerja sinyalnya itu tidak saling melengkapi. Harusnya kalau misalnya simpatis lagi kerja, parasimpatisnya ya tidak tereksitasi gitu. Tapi karena tadi simpatisnya dia terganggu, makanya parasimpatisnya bekerja untuk mengkontraksikan sehingga urinnya bisa keluar dalam fase mengisi. Nah, untuk inkontinensia urin sebenarnya dia tipenya ada beberapa, jadi nggak cuma satu gitu, jadi tergantung dari penyebabnya itu apa. Selain karena gangguan neurologis, juga ada yang disebabkan karena misalnya di tipe yang akut, dia disebabkan karena misalnya mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan inkontinensia urin, kemudian pasien delirium, memiliki infeksi, kemudian radang vagina ataupun radang uretra, kemudian penyakit endokrin, gangguan psikologis, terus mobilitas terganggu, itu bisa menjadi penyebab terjadinya inkontinensia urin. Kemudian tipe yang lainnya adalah tipe yang kronik, di mana dia berhubungan dengan yang tadi storage dan pengeluaran. Jadi berhubungan dengan gangguan di simpatis ataupun parasimpatis berkaitan dengan pengisian maupun pengosongan dari kantong kemih. Yang pertama ada stres UI. Stres UI itu atau stres urinary incontinentia terjadi karena penyebabnya meningkatnya kontraksi intraabdominal. Jadi misalnya ketika orang itu batuk atau tertawa atau bersin, berlari, berolahraga, mengangkat beban berat yang meningkatkan kontraksi intraabdominal, maka nanti itu bisa memicu keluarnya urin. Secara dia nggak bisa kontrol karena dia punya weakness atau kelemahan otot di pelvic floor-nya. Jadi dia nggak bisa mengontrol. Itu tipe yang stres. Kemudian tipe yang urge atau disebut dengan UUI, ini ketika seseorang memiliki infeksi atau gangguan neurologis, tadi kita sebutin adanya ketidakseimbangan kerja simpatis dan parasimpatis. Dalam tipe ini pasiennya intens mengeluarkan urin karena dia nggak bisa kontrol kerja
karena kita memang nggak bisa kontrol kerja dari simpatis dan parasimpatis, sehingga itu tipenya yang urge. Jadi dia pas mau buang air kecil dia nggak bisa nahan, itu yang urge. Kemudian ada yang mix itu gabungan dari yang stres dan yang urge. Kemudian yang overflow, kalau overflow itu seseorang tidak dapat mengontrol aliran urin karena bladdernya belum kosong secara sempurna. Jadi dia sudah buang air kecil tapi kok nggak sempurna habisnya, jadi kayak masih tersisa gitu di kantong kemihnya, makanya dia nggak bisa kontrol. Itu disebut dengan overflow urinary incontinentia. Kemudian kita akan masuk ke dalam penata-laksanaan fisioterapi. Teman-teman tahu lah ya prosesnya, sudah hatam, pasti ada asesmen dulu di awal. Kemudian setelah kita melakukan asesmen, baru kita bisa menentukan diagnosis apa. Kemudian kita merencanakan intervensi, melakukan intervensi, dan mengevaluasi. Nah, untuk yang pertama adalah yang asesmen. Jadi asesmen atau pemeriksaan ada dua tipe, subjektif dan objektif. Yang subjektif pertama adalah keluhan utama, topis, onset, riwayat pengobatan, etiologi. Nah, di sini yang paling penting adalah untuk cari tahu sebenarnya dia tuh tipenya yang mana sih inkontinensianya gitu. Nah, untuk bisa tahu kita melakukan tanya jawab atau berdasarkan dari keterangan pasien. Nah, untuk tanya jawabnya kita bisa tanyakan pertanyaan misalnya apakah pasien itu mengalami inkontinensi urinnya ketika dia melakukan aktivitas fisik seperti misalnya tadi mengangkat beban berat atau ketika berbatuk, bersin, kemudian berolahraga. Kalau misalnya dia inkontinensi urinnya hanya ketika melakukan aktivitas tersebut, berarti itu tipenya yang stress inkontinensia urin atau yang SUI. Kemudian kalau misalnya dia jawab enggak, mungkin dia bisa jadi yang penyebabnya kedua nih, karena dia ketika dia mau buang air kecil dan dia nggak bisa menemukan toilet, dia nggak bisa menahan rasa ingin buang air kecilnya sehingga air kencingnya keluar gitu. Maka itu masuknya tipe yang kedua, yaitu yang urge urinary incontinentia atau yang UUI. Kemudian kalau misalnya tidak keduanya, berarti mungkin dia ada penyakit selain dari gangguan muscle atau gangguan simpatis parasimpatis. Mungkin dia ada penyakit-penyakit dalam yang lain sehingga harus konsultasi ke dokter. Atau mungkin yang posibilitas yang keempat adalah dia mengalami baik itu tipe yang stres maupun yang urge atau yang mix. Itu bisa kita tanyakan dari tanya jawab. Kemudian itu contoh pertanyaannya, atau juga bisa menggunakan pertanyaan yang ini. Jadi sama aja sebenarnya, kita tanya dia mengalami kelemahan dalam mempertahankan urin atau fesisnya enggak. Kemudian kalau dia mau merasakan buang air kecil, dia bisa menahan atau enggak. Kalau misalnya bisa, berapa lama. Kemudian kalau misalnya dia sudah di kamar mandi, cek dia punya masalah enggak ketika mengeluarkan urin. Apakah dia merasakan nyeri ketika mengeluarkan, atau dia merasakan bladdernya nggak full kosong ketika sudah selesai buang air kecil. Nah, itu bisa kita tanyakan di dalam proses asesmen kita untuk mendapatkan dia itu ternyata tipenya yang apa, sehingga kalau kita tahu tipenya apa, kita bisa menentukan nanti intervensinya apa yang mau kita berikan dan diagnosanya apa. Nah, untuk asesmen yang kedua yaitu yang objektif. Untuk mendukung yang pertama, jadi tadi pasti ada vital sign, kemudian ada inspeksi dan pemeriksaan fungsi gerak dasar. Nah, untuk inspeksi ini tidak terbatas hanya di bagian yang dikeluhkan pasien, tapi kita juga bisa menginspeksi secara general atau secara keseluruhan kondisi pasiennya, baik dalam posisi duduk maupun berdiri. Nah, di sini dalam kondisi duduk atau berdiri kita lihat postur tubuh pasien. Apakah dia mengalami gangguan postur kayak misal lordosis ataupun skoliosis ataupun yang lainnya. Kemudian apakah gambaran alignment anatomisnya tuh simetris, misalnya pelvisnya simetris atau enggak, atau
pelvisnya ternyata dia tilting atau enggak, atau deformitas atau enggak. Nah, itu bisa kita inspeksi. Kemudian untuk yang auskultasi, perkusi itu disesuaikan dengan apakah dia punya gangguan pernafasan. Di sini juga perlu dilihat pola pernafasannya. Apakah dia ketika bernafas itu seperti menahan, jadi dia nafas aja dia takut gitu. Misalnya saking dia itu nggak bisa ngontrolnya, dia tuh nafas aja dia takut gitu. Jadi kita cek apakah dia pola pernafasannya berat atau gimana perkembangan toraksnya. Kemudian kita palpasi abdominalnya. Kemudian untuk yang gerak dasar kita bisa lakukan di anggota gerak bawah, terutama untuk join mobilitas dari sendi hip, pelvis, coccyx atau spinal vertebranya. Gimana sih pola pergerakannya? Apakah ada spasme mungkin atau instabilitas di sekitar sendi tersebut? Itu bisa kita asesmen juga untuk nanti kita lihat kira-kira ini mengganggu atau mempengaruhi dari kerja si bladdernya atau enggak. Kemudian yang terakhir kita bisa melakukan pemeriksaan khusus. Nah, untuk pemeriksaan khususnya di sini ada neuro examination, ada anal reflex dan bulbo cavernosus reflex atau refleks yang ada di sekitar organ dalam baik itu anus maupun di sekitar vagina. Nah, di sini teman-teman bisa cek di YouTube ini untuk caranya gimana. Kemudian yang kedua adalah melakukan pelvic floor muscle examination atau kita memeriksa kerja dari otot pelvis, otot pelvic floor-nya. Nah, di sini disebutkan may or may not, mungkin atau tidak mungkin untuk melakukan screening tersebut, karena ini disesuaikan dengan ketersediaan pasien. Dia mau nggak sih dilakukan asesmen tersebut, karena asesmennya agak intim gitu ya. Kita harus memasukkan jari kita ke dalam vagina si pasien, atau kita bisa sebut nama asesmennya adalah perfect scan gitu. Nah, jadi ini adalah prosedur pemeriksaan perfect scan. Jadi yang pertama pasti cuci tangan dulu, kemudian memakai gloves atau sarung tangan. Kemudian kita menginformasikan lokasi dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien secara jelas. Kemudian posisi pasien terlentang dengan posisi kepala di atas dua bantal. Jadi untuk proses tindakan dan prosedurnya adalah pasien fleksi abduksi dan fleksi knee. Kemudian kita jelaskan nih, kalau pemeriksaannya kita akan memasukkan jari telunjuk kita sedalam 4 sampai dengan 6 cm ke dalam vagina si pasien dengan posisi arah jam 4 dan jam 8. Jadi nanti kita masukkan, kemudian kita arahkan jari kita ke arah jam 4 dan jam 8. Kemudian kita memberikan pressure atau mempalpasi secara ringan ke otot tersebut. Kemudian nanti pasien akan meresponnya dengan mengkontraksikan si otot yang kita palpasi tadi. Kemudian setelah kita menjelaskan prosedurnya, kita minta persetujuan pasien. Boleh nggak nih dilakukan seperti ini ke pasien gitu. Jadi ini untuk gambarannya ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam si pasien. Jadi kenapa arahnya itu jam 4 dan jam 8? Jadi ini kita tahu ada uretra di sini, kemudian ini ada vagina, ini anus gitu ya. Jadi ini ke bawah gitu arahnya. Nah, di sini kenapa kedalamannya 4 sampai dengan 6 cm? Karena kita mau mempalpasi otot levator ani atau otot-otot yang bekerja utama atau prime mover, pekerja utama dari pelvic floor muscle. Jadi ada iliococcygeus, pubroctalis, dan pubococcygeus. Nah, otot inilah yang akan kita palpasi sedalam 4 sampai dengan 6 cm untuk tahu dia kontraksinya seberapa kuat sih gitu. Nah, jadi ini untuk yang 4 cm di sini tadi ada otot pubroctalis dan pubococcygeus. Kemudian untuk yang lebih dalam ada iliococcygeus. Jadi ini posisinya arah jam 4 dan jam 8 untuk
memeriksa yang bagian kanan dan juga yang bagian kiri. Oke, ini untuk videonya. Muscle we would be able to palpate Kedengaran nggak sih suara videonya? if we just move more laterally will be pubococcygeus. So doing the exact same Kebenaran thing Bu. that we did with the other two. I'm just palpating. I'm Okay. lightly just going with my fingers. I'm not Nah, pressing jadi di hard sini even. yang melakukan adalah ahli obstetrik, bukan fisioterapi. Soalnya kalau fisioterapi saya cari videonya nggak ada gitu. Di sini dia memasukkan jarinya sedalam 4 sampai dengan 6 More cm. laterally will be Pertama dia pubococcygeus. mau cek otot pubococcygeus gitu. Doing the exact same thing that we did with the other two. I'm just palpating. I'm lightly just Dia going with cuma my fingers. So I'm not pressing mempalpasinya muscle secara we would be able to gentle. palpate if we just move more laterally will be pubococcygeus. So doing the exact same thing that we did with the other two. I'm just palpating. I'm lightly just going with my fingers. Jadi fingersnya atau jari tangannya cuma dimasukkan, kemudian dia pegang atau menyentuh, dipalpasi sedikit, disentuh secara halus untuk otot pubococcygeusnya. Nanti kontraksinya I'm not pressing pastinya hard even. terasakan. I'm pressing in to see what that tone is. I'm feeling how soft the muscle is. Merasakan tonusnya gimana sih ketika kita palpasi, dia mengkontraksikan balik atau enggak gitu. So now we're going to move on to iliococcygeus because this is the next one in line. You're inserting in, you're going about to your second knuckle. So again, Jadi kita masukkan seperti itu arah jam 4 dan jam 8. Ini jam 8 yang ada kalau kayak gini. Arah jam 8 itu kita mempalpasi otot iliococcygeus. Jadi we're going to be kedalamannya right over, kira-kira so you'll be able to reach that one more very easily. So I'm in, and I'm lightly just palpating that muscle Nah, cuma dipalpasi aja gitu. to determine whether I'm actually on that one or not, because it's kind of difficult, but a really easy way to tell. Have them do a bit of a light pelvic floor contraction. If they do their traditional kind of Kegel exercise, you'll feel it Nah, kita akan tense merasakan up kayak right dia underneath your fingers, and you're on it. Okay. Ototnya. In that position as well, maybe inserting just a little bit further, so I'm maybe like between my second and my third knuckle there, Jadi 2 sampai dengan 3 ruas jari. coming in through the vagina. Now we're going to come in Itu and go untuk in and get in. gambaran gimana sih cara palpasinya. Oke, setelah kita memasukkan tadi jari tangan kita ke dalam vagina pasien, kita harus cek nih. Kita kan palpasi tuh, pasti pasien akan mengkontraksikan balik si ototnya. Nah, tugas kita adalah untuk cek powernya tuh seberapa, endurance-nya seberapa, repetisinya berapa kali, dan repetisi yang pasnya berapa kali. Jadi perfect itu singkatan dari power, endurance, repetition, fast, dan ECT-nya adalah untuk melengkapi istilah itu. Nah, untuk power ada grade-nya antara 0 sampai dengan 5, dari mulai 0 nggak ada kontraksi sampai dengan 5 yang strong. Jadi ketika kita mempalpasi, kita rasakan balik nih. Kita rasakan seberapa kuat sih kontraksi si pasien gitu. Oh, misalnya kontraksinya kuat, tapi nggak terlalu kuat, kuat aja gitu. Jadi good, nomor 4 misalnya. Nah, ketika kita sudah merasakan dia kuat, kontraksinya kita rasakan seberapa lama sih dia bisa menahan kekuatan nilai 4 itu sampai sebelum dia melemah kontraksinya. Nah, jadi lamanya kontraksi si pasien, satu kali kontraksi pasien itu disebut dengan endurance sebelum dia melemah. Jadi misalnya kita palpasi yang pertama kali, oh dia kontraksinya nilainya 4 selama 5 detik misalnya. Nah, itu power dan endurance. Kemudian untuk repetisinya, setelah tadi kita tahu nilainya 4 selama 5 detik, kemudian dia melemah ototnya, istirahat 4 detik, kemudian kita palpasi lagi. Kita rasakan lagi seberapa besar kontraksinya, terus lamanya berapa, kemudian kalau dia sudah melemah, kita ulang lagi sampai dia sudah tidak bisa lagi melakukan kontraksi. Nah, ketika dia sudah tidak bisa lagi melakukan kontraksi sama sekali, kita istirahatkan selama 1 menit. Kemudian setelah 1 menit, kita minta lagi pasien untuk mengkontraksi dan merelaksasikan otot yang tadi secara cepat dan sekuat mungkin. Kontraksi, relaksasi secepat mungkin sampai dia melemah. Nah, itu berapa kali dia kontraksinya. Nah, ini untuk cara penilaian dari perfect. Nah, untuk interpretasinya, jadi misalnya kita menemukan nilainya 4, 6, 5, 9, atau 4 dia good kontraksinya,
kemudian dia bisa menahan selama 6 detik, dan dia bisa mengulang selama 5 kali. Kemudian setelah 5 kali pengulangan, dia udah gak bisa lagi kontraksi, jadi dia istirahat 1 menit. Kemudian kita minta untuk melakukan fast kontraksi. Ketika melakukan fast kontraksi, dia bisa melakukannya sebanyak 9 kali. Jadi dia bisa melakukan kontraksi, relaksasi sebanyak 9 kali. Ini adalah interpretasi dari hasil penilaian perfect. Oke, itu untuk asesmennya. Kemudian setelah kita tahu nih seberapa kuat otot pelvic floor muscle-nya, kita bisa menentukan diagnosisnya. Nah, diagnosisnya pasti harus sesuai dengan ICF gitu ya. Ada body function dan body structure impairment, kemudian ada activity limitation, ada participation restriction, dan environmental dan personal factors. Nah, di sini tadi misalnya kita udah menemukan bahwa nilai perfectnya cuma 3 misalnya. Oh, berarti dia ada weakness dari pelvic floor. Berarti itu masuknya ke diagnosa body function dan body structure. Jadi weakness of the pelvic floor. Kemudian ternyata kalau pas kita palpasi ada tears atau robek misalnya, itu bisa kita masukkan ke dalam diagnosa. Kemudian selain itu dari hasil assessment, oh ternyata dia juga nggak bisa nih menggendong bayi atau berdiri di tempat duduk dengan PD, karena dia kalau berdiri dia takut keluar urinnya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam diagnosis activity limitation. Kemudian participation restriction itu berupa misalnya aktivitas sosial. Dia nggak bisa berolahraga, kemudian menghadiri kegiatan sosial karena dia takut urinnya keluar ketika melakukan aktivitas tersebut. Nah, itu dimasukkan ke dalam participation restriction karena berhubungan dengan aktivitas sosial. Kemudian untuk yang environmental dan personal factor, di sini berhubungan dengan motivasi dan bentuk lingkungannya seperti apa. Nah, ini untuk diagnosanya. Setelah kita menentukan diagnosanya, kita bisa merencanakan apa intervensi yang mau kita berikan. Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Jadi kalau tadi kita sudah dapat misalnya dia adanya muscle weakness di pelvic floor, berarti kita bisa nih tujuan jangka pendeknya meningkatkan kekuatan pelvic floor muscle dari tadi nilainya 3 menjadi 5 gitu. Kemudian untuk tujuan jangka panjangnya, setelah dia sudah bisa kuat nih, kita harus tujuan selanjutnya adalah supaya pasien bisa menggendong anaknya dengan PD atau bisa kembali berolahraga tanpa takut urinnya keluar. Nah, itu tujuan jangka panjang. Kemudian untuk intervensinya, kita bisa melakukan pelvic floor muscle exercise berdasarkan hasil perfect. Oke, ntar lagi zoomnya mati nih kayaknya. Jadi berdasarkan hasil perfect, tadi kita tahu hasilnya ada angka 357 misalnya di sini, yang menerangkan bahwa si pasien itu kontraksinya powernya 3 nilainya, kemudian endurance-nya atau dia mampu menahan kontraksi itu selama 5 dan diulang selama 4 kali. Kemudian untuk fast kontraksinya dia bisa melakukan sebanyak 7 kali. Nah, dari hasil ini kita bisa memberikan dia resep latihan, yaitu latihannya adalah 4 pengulangan untuk kontraksi maksimal yang bisa dilakukan dengan tahanan 5 detik. Jadi dosisnya jadi tadi temukan hasilnya 347, yang artinya traksinya tuh nilai kekuatannya adalah 3, kemudian endurance-nya itu 5 atau dia bisa menahan selama 5 detik, kemudian dia bisa mengulang sebanyak 4 kali, maka ini menjadi dosis latihan yang kita berikan pertama kali ke pasien, yaitu pasien melakukan kontraksi pelvic floor muscle sebanyak 4 kali dengan tahanan 5 detik gitu. Kemudian setiap kontraksinya istirahatnya 4 detik.
Kemudian untuk yang fast contract relax-nya ada 7 kali. Jadi setelah dia sudah melakukan 4 kali pengulangan dan ditahan 5 detik, kemudian dia istirahat 1 menit, lalu dia melakukan 7 kali fast contact relax. Kemudian dosis ini bisa ditingkatkan di minggu selanjutnya untuk jumlah pengulangannya. Jadi bisa ditingkatkan dari 4 ke 5 ke 6 sampai dengan 10. Kemudian endurance-nya juga bisa ditingkatkan. Lamanya tahanan kontraksinya bisa ditingkatkan juga dari 5 ke 10. Dan juga jumlah untuk fast contract relax-nya. Jadi ini bisa digunakan hasilnya untuk menentukan dosis latihan dari pelvic floor muscle. Nah, selain latihan pelvic floor muscle, kita juga bisa memberikan electrical stimulation dan juga bladder training. Di sini saya nggak menuliskan berapa dosisnya karena ini tugas kalian untuk mencari artikel penelitian yang menyebutkan dosis untuk intervensi yang lain selain pelvic floor muscle tadi. Kemudian evaluasi di sini disesuaikan dengan permasalahan dan hasil pemeriksaan. Jadi kalau misalnya tadi sudah kita berikan dosis, kemudian kita evaluasi gimana, apakah apa yang dirasakan gitu, susah nggak misalnya, atau ada peningkatan nggak setelah 2 minggu atau 3 minggu, keluhannya gimana, masih ada atau tambah buruk atau yang lainnya. Nah, itu adalah termasuk ke dalam evaluasi. Oke, kemudian itu untuk kilabnya. Sampai situ ada yang ingin tanyakan? Bu, Farhan, Bu. Nah, silakan. Untuk tadi penentuan dosis ketika kita melakukan perfect itu gimana, Bu? Itu perkiraan dari fisioterapi atau emang ada ketentuannya, Bu? Kan kita palpasi tadi kan? Palpasi. Di palpasi juga sebenarnya saya nggak mungkin juga kan saya palpasi. Ya. Nggak mungkin, cuma untuk sebagai ini aja, sebagai ilmu aja mungkin. Kita tahu itu dia weak, dia good, itu gimana tuh, Bu? Apa kayak tandanya kan kalau kita MMT kita jelas ada kontraksi atau bisa menahan tahanan atau juga menahan tahanan maksimal kan kelihatan kalau kita MMT. Tapi kalau untuk melakukan itu tahan bentuk dari good, moderate, weak itu gimana tuh? Apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya mungkin. Urge moderate, maksudnya yang urge moderate. Oke, jadi sebenarnya powernya si perfect tadi itu berdasarkan MMT juga nih. Nilainya ini sama kayak MMT 0,1345 gitu. Tapi bedanya dia dilakukannya di otot pelvic floor. Makanya kenapa kita masuk jarinya ke dalam, karena kita mau mempalpasi si ototnya, sehingga nanti pas kita palpasi dia melawan palpasi kita gitu. Jadi kita bisa tahu seberapa sih nilainya, apakah dia 0,1345 gitu. Itu kalau kita bisa masuk tangannya ke dalam vaginanya si pasien gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa masuk atau dia nggak mau untuk kita berikan asesmen perfect ini, kita bisa asesmennya dengan tadi tanya jawab tadi atau memprovokasi. Jadi tadi kalau misalnya dia penyebabnya karena physical activity atau aktivitas fisik, misalnya kita minta dia untuk batuk, kira-kira pas dia batuk keluar nggak tuh urinnya gitu. Kalau misalnya keluar, ya berarti dia ada muscle weakness di pelvic floor-nya gitu. Tapi kita susah untuk menentukan seberapa sih dosisnya, karena kita nggak tahu nilai perfectnya berapa gitu ya. Nah, untuk itu mungkin teman-teman bisa mengacu ke jurnal atau ke artikel penelitian yang sudah ada yang bisa diaplikasikan. Atau mungkin bisa dimulai dengan dosis terendah. Anggap aja kalau misalnya dia nggak bisa menahan, mungkin dia weakness-nya nilainya 2 kali ya gitu. Atau kita minta pasien untuk mengkontraksikan sendiri, kemudian kita cek. Ketika kita minta pasien kontraksi, kira-kira dia ikut nggak kontraksi di gluteal dan adduktor muscle-nya gitu. Kalau misalnya kita minta dia kontraksi pelvic floor muscle, tapi yang dikontraksikan adalah gluteal maupun adduktornya, berarti dia weakness di pelvic floor muscle-nya. Karena kalau misalnya kita kontraksi
kontraksi pelvic floor muscle, si otot gluteus dan adductor harusnya nggak ikut kontraksi gitu. Kalau kita bisa mengendalikan kontraksi dari pelvic floor muscle kita, gitu sih Farhan. Bu, coba saya ulang dulu ya Bu. Kalau untuk power, oke, kita bisa sesuai dengan tabel ya. Ada untuk endurance sendiri kita bisa lihat waktu kontraksi sebelum otot mulai melemah. Untuk 10 second-nya itu maksimal atau gimana Bu? Iya, maksimal 10 second. Maksimal ototnya dia bisa Jadi kan sama nih, kayak misalnya kita mau kontraksi, misalnya nih di elbow gitu ya, di bicep. Kita tahan, kan kasih tahanan tuh, misalnya tahanannya 4. Oh, 10 detik ternyata dia sudah nggak bisa lagi nih, nilainya 4 tahanannya, karena dia sudah mulai melemah. Nah, jadi kita hitung, sebelum dia melemah, itu berapa detik waktunya yang dia pakai buat kontraksi ototnya. Kalau misalnya dia di steady di 7, berarti kalau dia udah ke 6, berarti sampai 7 terakhir tadi itu untuk kita ke endurance dan repetisinya. Ya, setelah dia melemah, kita istirahatkan 4 detik, baru kita ulangin lagi. Nah ini Bu, di fast nih Bu, saya nggak paham. Nah, setelah sudah semua nih, sudah dapat nilai power endurance repetisi, setelah dia sudah nggak bisa lagi dia ini kontraksi, sudah lemah, pokoknya misalnya dia sudah mengulangi sebanyak 10 kali gitu. 10 kali pengulangan, terus di endurance-nya 5 kali, abis itu dia udah lemah nih, ototnya pas kita palpasi kok dia udah nggak ada lagi kontraksinya gitu, udah nggak sekuat tadi. Ya udah kita istirahatkan selama 1 menit. Setelah itu kita minta pasien untuk setelah 1 menit istirahat, kita minta pasien untuk kontraksikan lagi ototnya, kontraksi relaksasi. Jadi kayak kalian bisa kan mengontraksikan secara sadar otot quadriceps kalian, kontraksi relaksasi. Nah kayak gitu. Jadi minta pasien untuk mengkontraksi relaksasikan si pelvic floor muscle-nya dia secara cepat. Berapa kali sih dia bisa kontraksi relaksasi secara cepat gitu? Dalam waktu berapa lama tuh Bu? 1 menit. Mana sih tadi? Selesai. Oh, sampai 10 kali aja. Jadi untuk di sini itu maksimalnya nilai 1 sampai 10. Sebenarnya pasien bisa melakukan sampai dengan 50 kali gitu. Tapi untuk efektivitas waktu asesmen ini disebutkan bahwa maksimal 10 kali kalau untuk asesmennya gitu. Jadi kalau dia bisa 10 kali berarti bagus. Nanti untuk exercise-nya bisa ditingkatkan sebanyak mungkin sampai 50 kali untuk yang fast. Gimana? Oh, iya Bu. Berarti kalau untuk pemberian dosis ketika exercise di atas dari yang udah didapatkan dari perfect Bu? Atau gimana untuk menentukan dosis? Bertahap dulu. Kalau misalnya tadi dia bisanya tadi di sini 4. mana sih? Oh ini, misalnya nih di sini dia fastnya bisanya 7 kali fast contract relax. Nah meningkatkannya jangan langsung ke 20 habis dari 7, jadi bertahap. Misalnya hari ini 7, kalau misalnya 3 hari ke depan ditingkatkan ke 8, gimana gitu-gitu. Jadi tingkatkannya secara bertahap. Bertahap berprogres, jadi 7, 8, 9, 10 sampai waktu yang kita tentukan targetnya sebulan dia sudah bisa 50 kali, ya kita peningkatannya berapa banyak tuh selama 1 hari atau 2 hari kayak gitu. Jadi peningkatannya progresif. Saya paham. Oke, thank you Farhan. Yang lain? Bu, izin bertanya ya. Ini dari tadi kan yang dibahas yang buat perempuan. Kalau yang buat laki-laki gimana, Bu? Nah, maksudnya Ya gitu, sama aja. kan Apanya? tadi yang bisa sampai dimasukkan yang dimasukkan ke dalam apa tadi? Nah, itu terus kalau misalnya untuk pengecekan pada laki-laki?
berarti tadi yang pengecekan nggak langsung, bisa diprovokasi dengan batuk atau mengangkat, atau tadi diminta untuk mengkontraksikan otot pelvic floor muscle dan kita ceknya dengan mempalpasi otot di sekitarnya. Itu sih, tapi kayaknya lebih banyak di wanita sih untuk kondisi gangguan ini, soalnya pertama dari anatomisnya udah beda tuh ya, cewek sama cowok kan, kalau laki-laki dia lebih panjang tuh uretranya, kemudian kalau wanita sudah dia pendek, dia juga mengalami fase melahirkan gitu yang meningkatkan resiko terjadinya inkontinensia urin, jadinya lebih seringnya tuh di wanita. Terima kasih Bu. Gitu Mbak Putri. Iya. Yang lain gimana? Izin bertanya. Ya silakan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan, nah salah satu faktor kayak yang terkena dari inkontinensia urin ini itu lebih banyak di wanita dikarenakan faktor apakah ada misalnya apakah inkontinensia urin ini itu tuh meski terjadi gitu loh pada wanita yang sudah melahirkan, atau misalnya iya, apakah ada cara untuk pencegahannya agar wanita setelah melahirkan itu tidak terkena dari inkontinensia urin. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk prevalensinya seberapa banyak sih orang-orang yang melahirkan itu terkena inkontinensia urin, saya nggak tahu seberapa banyak prevalensinya karena belum ada baca tentang itu. Tapi kalau untuk pencegahannya gimana? Ya dengan exercise tadi, dengan menguatkan si pelvic floor muscle-nya dia. Tadi kan karena pelvic floor muscle kan letaknya di vagina kan ya. Nah setelah melahirkan kan vagina tuh yang paling berperan dalam proses melahirkan gitu. Jadi setelah melahirkan biar recovery-nya tuh lebih mudah, jadi memang harus exercise sebelum melahirkan, tapi setelah melahirkan juga harus exercise lagi untuk kembali menguatkan si otot-otot pelvic floor tadi. Gitu. Baik, siapa tadi yang nanya? Apa sih yang nanya? Gina. Ya, oke. Terima kasih, Gina. Terima kasih. Ibu, ya. Permisi, bisa nggak kita balik ke yang PPT tentang UI tadi? Itu klasifikasinya. Klasifikasi? Ini? Itu. Gimana? Ini untuk klasifikasinya ya Bu ya? Iya betul. Oke, jadi kan tadi tuh kita tahu ya, kita kan bahasnya tentang gangguan sistem saraf otonom pada gangguan bladder dan bowel gitu, yang mana dia menyebabkan inkontinensia urin. Nah, gangguan neurologis tadi maksudnya yang ke urge tadi, dia nggak bisa menahan atau nggak bisa mengontrol proses pengosongan maupun pengisian, tapi lebih pengosongan si bladder tadi karena tadi ketidakseimbangan kerja dari simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau yang urge ini sebenarnya dia gangguannya ada di neurologisnya gitu ya. Tapi kenapa kok kita mainnya di pelvic floor muscle bukan di sarafnya? Karena kan kita kalau fisioterapi kan biasanya gangguan gerak dan fungsi. Nah di
proses bladder control itu yang bisa kita intervensi ya di pelvic floor muscle-nya gitu. Jadi makanya kenapa latihannya di pelvic floor muscle bukan di deltoid floor muscle gitu. Terima kasih Ibu. Gimana? Is it clear? Ibu izin tanya lagi. Boleh, Gin. Masih seputar ibu hamil tadi. Nah, ibu sudah melahirkan. Jadi kemarin saya pernah dengar kalau nggak salah untuk salah satu itu ada kayaknya pengukuran dari proses kayak minum air putih gitu loh Bu, minum konsumsi air mineral gitu. Katanya kayak gitu, kayak misalnya jam segini boleh minum, terus jam segini puasa gitu. Nah terus tapi seperti yang kita ketahui kan kalau misalnya ibu setelah ibu baru melahirkan, itu kan dia otomatis membutuhkan banyak nutrisi gitu kan Bu, untuk anaknya juga. Ya, jadi itu nanti gimana Bu caranya, atau maaf kalau salah Bu. Enggak salah, mohon maaf ya, suaranya putus-putus. Tadi di awal-awal kurang jelas gitu, tadi gimana yang pertama tadi? Pertanyaannya apa? Ya, jadi kemarin itu kalau tidak salah, Gina pernah dengar katanya untuk salah satu penanganan atau intervensi untuk kasus ini juga, itu tuh kayak ada yang pengaturan dari pola konsumsi air mineral nih, tubuh. Apa gitu namanya kemarin lupa gitu kan. Ada jadi misalnya dari jam berapa sampai jam berapa itu pasien ini boleh mengkonsumsi dari jam berapa sampai jam berapa itu pasien baru boleh mengkonsumsi air mineral, terus jam sekiannya tuh pasiennya harus puasa dulu gitu Bu. Jadi itu gimana Bu? Oke. Sejujurnya saya baru dengar sih kalau misalnya ada tipe intervensi yang ngasih jam, minumnya jam berapa gitu. Tapi yang jelas mau jam berapapun minumnya tetap harus terpenuhi kebutuhan cairannya gitu kan. Kita tahu kalau kebutuhan cairan manusia itu ya 1 sampai dengan 2 liter gitu. Jadi selama itu terpenuhi kayaknya ya emang segitu gitu. Terus selanjutnya pertanyaannya, yang penting gak dehidrasi si ibunya. Ya Bu, soalnya kemarin itu kalau salah pernah dengar gitu Bu, entah dari penjelasan dosen siapa gitu. Terus namanya itu juga lupa gitu, kalau nggak salah itu katanya kemarin. Cuma kan kalau dipikirkan kalau misalnya si ibu ini harus kayak membatasi waktu dia untuk mengkonsumsi minum gitu-gitu, nanti dia otomatis kekurangan cairan atau nutrisi juga. Nah itu nanti kan akan berpengaruh pada anak juga nanti. Oke, mungkin maksudnya itu bukan membatasi, tapi mengatur jam minumnya gitu ya. Sama kayak misalnya orang diet yang kayak misalnya sarapan jam 7, terus makan cemilan jam 10, makan siang jam 8. Jadi dia mengatur waktu konsumsinya, bukan membatasi jumlah konsumsinya. Gitu. Jadi itu untuk jumlahnya kayaknya terus sama gitu. Besarnya. Jadi sama kayak kita gitu kan ya, kita kan kalau minum juga yang nggak 1 jam maksudnya dalam berapa menit itu kan nggak sering banget gitu kan, kita minum kalau kita haus. Nah mungkin itu diterapkan ke ibu hamil gitu kali untuk pengaturan pola jam minumnya gitu. Tapi saya belum pernah baca sih, jadi entah kalau salah-salah. Jadi Gina kalau misalnya Gina penasaran gitu sebenarnya itu benar atau enggak sih, Gina bisa cari artikel yang mendukung, artikel yang evidence-nya lebih kuat, misalnya cari systematic review atau expert opinion kayak gitu-gitu, untuk atau tanya ke dosen yang ngasih materi, boleh nggak minta sumber dari teori tersebut gitu, itu pasti dikasih sama beliau gitu ya kalau masih penasaran. Thank you. Ada lagi?
Kalau misalnya udah nggak ada atau masih dipikirkan, kita ke praktikumnya. Oke, untuk praktikumnya, yang pertama, teman-teman diharapkan untuk bisa memahami proses dari melakukan prospek tadi, mulai dari cara prosedurnya gimana, cara penilaiannya gimana, kemudian menentukan dosis latihannya gimana. Nanti di kelas praktikum akan saya tanyain random ke kalian gimana proses tersebut. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman membagi satu kelas ke dalam 2 kelompok, kemudian cari artikel penilaian terkait penelitian terkait dengan intervensi fisioterapi untuk gangguan inkontinensia urin. Jadi kan tadi intervensinya ada exercise, ada IS atau electrical stimulation, sama ada bladder training tadi ya. Nah itu teman-teman silakan nanti cari supaya kita tahu di sini dibagi untuk kelompok 1 yang tipenya stres, untuk yang kelompok 2 cari untuk gangguan yang tipenya urge, mix ataupun overflow. Nanti setelah itu dibuat artikelnya ke dalam 10 slide maksimal untuk resumnya atau poin-poin pentingnya itu apa, nanti dipresentasikan selama maksimal 15 menit. Jadi untuk kita sama-sama tahu sebenarnya ada nggak sih yang sudah melakukan latihan tersebut dan efeknya signifikan. Jadi nanti kita bisa pakai itu kalau misalnya kita ketemu sama pasien. Sampai di sini. Gimana? Untuk kelompoknya silahkan dibagi sendiri, boleh acak, boleh sesuai aksen, terserah kalian mau kayak gimana. Untuk yang tugas kelompok, itu kan misalnya kayak intervensi tipe yang stres. Nah itu maksudnya gimana tuh Bu? Dibikin intervensinya misalnya ada IR dan tadi kata Ibu semuanya atau pilih salah satu atau gimana Bu? Pilih salah satu, misalnya gini. Misalnya nih kalian cari fisioterapi manajemen untuk bladder dysfunction gitu. Mana ya? Kayak waktu saya pernah dapat. Wait. Coba saya share-kan. Jadi cari di di Google artikel penelitian misalnya fisioterapi untuk stres inkontinensia misalnya. Terus nanti setelah dapat artikelnya teman-teman baca, terus disimpulkan atau diambil poin-poin pentingnya, misalnya ternyata pada pasien ini di penelitian ini dikasih IS dengan dosis gini kayak gitu. Kayak misalnya kayak gitu ya. Nanti teman-teman cari sendiri. Oke. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan skill lab kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang berpartisipasi. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah.